Oke guys, jadi sekarang kita mau bikin lagi tutorial nih ya kan, yaitu mengenai VS Code shortcut ya kan. Sebenarnya tuh kan kalau lihat di sosial media atau di Instagram atau di mana gitu kan banyak banget tuh kan shortcut-shortcut untuk VS Code. Nah sebenarnya kalau gue pribadi nggak perlu sebanyak itu. Nah gue akan kasih lihat shortcut-shortcut yang biasa gue pakai aja ya kan, yang sebenarnya menurut gue tuh wajib wajib hafal luar kepala ya kan. Oke, kita langsung aja ya kan. Nah, jadi kalau misalkan gue buka VS Code, nah dari VS Code kosong, shortcut yang pertama lo mesti tahu adalah dari sini nih, Control R, ya kan? Control R itu untuk recent project lo yang mana, ya kan? Nah, kita buka yang YouTube. Nah, jadi yang pertama adalah Control R. Nanti gue kasih link di bawah shortcut yang bisa gue pakai ya kan, untuk notesnya apa aja. Jadi pertama Control R ya kan. Nah, ketika project dibuka nih, yang berikut lo mesti tahu lagi adalah command palette. Jadi Control P. Nah, Control P itu Control P itu go to file. Jadi lo untuk nyari file. Jadi kalau misalnya kita di VS Code tuh jangan kita nyari file tuh begini guys. Nah, jangan kita nyari file tuh begini. Walaupun kadang-kadang kita juga nyari kayak gini kan. Maksudnya kalau misalnya kita lupa nama file atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah ingat nama filenya, kita bisa langsung Control P, misalnya out controller. Mana sih out controller gua? Apa di sini belum ada ya? Oh, yang sini kayaknya nggak ada guys. Misalnya apa di sini ya, yang ada di sini ya? Misalnya YouTube komponen props ya kan? YouTube mana nih? YouTube props index. Nah, index. Jadi dia juga nyarinya tuh apa ya? Lu nggak usah ngetik-ngetik, yang penting urutannya tuh bener gitu kan. Kalau misalkan ini bisa gue zoom gak ya? Nah, kalau misalkan lu zoom kan ini gue nyarinya UT prop index gitu kan. Jadi UT prop index. Jadi lu juga bisa nyari misalkan source YouTube index gitu kan. Nah, lu juga bisa nyari kayak gitu. Jadi lu bisa pakai fitur ini, bukan bisa sih, lu mesti pakai fitur ini. Jadi go to file ya kan. Lagi komennya adalah Control P. Nah, ini kan di bawah ada ya apa highlighternya, shortcutnya apa gitu kan. Control P, lu cari apa gitu kan. Misalnya 404 untuk buka dia. Oke. Nah, yang berikutnya adalah comment palette. Nah, comment palette juga sebenarnya sih jarang banget lah dipakai comment palette ini. Jadi yang pertama adalah Control R untuk buka recent project, yang berikutnya adalah Control P untuk go to file ya kan. Nah, yang berikutnya lagi adalah apa namanya, copy row. Jadi kalau misalkan lu copy paste dulu. Jadi kalau misalkan lu mau copy ini, lu kok, jadi lu jangan di blok, jadi lu taruh aja dimanapun. Ini misalkan di sini Control C, lalu bisa ke bawahin langsung Control V gitu. Atau misalkan lu mau nge-cut, lu bisa cut, lu bisa taruh dimanapun. Atau lu bisa taruh di misalnya di sini gitu ya, di 500 ya kan. Nah, lu bisa langsung paste di sini. Jadi kita nggak usah ngeblok semuanya. Cukup misalkan ini kan kita mau nge-cut ini nih, ya udah kita tinggal taruh di sini kursornya, taruh di sini, Control X, kita cut, kita taruh di sini. Nah, begitu juga dengan Control V ya kan, Control C, Control V. Oke, itu copy paste and cut and paste apa? Copy paste, cut paste, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia deket-deket, bukan deket-deket, apa ya bilangnya ya? Kalau kadang kita gini, kadang misalkan di sini kita punya ada card gitu ya, misalnya gitu kan. Misalnya kita bikin gini deh, function test return something gitu ya. Nah, kita mau bikin seperti ini gitu. Nah, terus kita pengen bikin ada banyak nih tesnya nih. Nah, ini kita begini aja guys. Jadi apa namanya? Control Shift row bawah. Oke, Control Shift row bawah. Jadi kita untuk clone cepat guys. Oke. Nah, terus jadi kita udah apa tuh? Udah Control R untuk recent, terus kemudian Control P untuk go to file. Terus kita ada copy paste, Control X, Control V, terus copy cutnya Control X, Control V, kopinya Control C, Control V. Itu kita punya clone, Control Shift row, dia Control Shift row bawah ya kan. Control
Alt Shift bawah, Alt Shift row bawah ya kan. Nah, berikut lagi adalah kita naik turunin guys. Misalnya kita punya function lagi di sini ada test 2. Nah, di sini kita punya misalnya kita punya test 2 ya kan. Nah, kita pengen tuker nih urutannya nih. Jadi kita nggak usah Ctrl X Ctrl V guys. Jangan begitu guys. Jadi kita pakai kita pakai Alt bawah, Alt row guys. Ini untuk naikin turunin guys. Gitu. Misalnya kita punya ada kayak gini gitu kan. Kita pengen ini test 2-nya nih ada di sini nih. Nah, ini kita pakai Alt row guys. Oke, jadi tadi udah Ctrl R, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X ya kan. Ctrl P untuk go to file, terus kemudian Alt Shift row dan Alt row. Nah, terakhir nih guys adalah untuk closing file. Jadi kalau misalkan ini kita mau close filenya, seperti biasa kita misalkan ada ngedit. Oh, ini salah. Kita ada ngedit something ya kan. Kita udah ini kan dia kalau dia ada titiknya nih berarti belum save kan. Kita Ctrl S. Close-nya jangan di close ini guys. Nge-close ya kita pakai Ctrl W. Sama seperti kalau di browser di browser ya. Jadi Ctrl W. Oke. Nah, begitu juga kalau salah nih, gue nggak pengen nge-close tab itu misalnya gitu kan. Ctrl Shift T guys. Ctrl Shift T untuk reopen last close tab ya kan. Jadi kalau misalkan tab ada banyak juga kita bisa Ctrl Shift T banyak. Oke, jadi Ctrl W, Ctrl Shift T. Nah, yang berikutnya adalah kita pengen nge-close semua tabnya. Jadi kita udah buka, misalnya kita kan dari sini kita verified kita buka tab gitu kan. Udah banyak, udah selesai kerjaannya, kita mau nge-close semua tabnya. Ctrl K W. Nah, close semua tabnya guys. Oke. Jadi berikutnya jadi Ctrl W, Ctrl Shift T, Ctrl W untuk close tab, Ctrl Shift T untuk reopen close tab. Habis itu Ctrl K W untuk close all tab. Yang terakhir adalah kalau kita mau pindah project, misalnya ini udah nggak kita pakai project, kita mau close project adalah Ctrl K F. Dia close guys projectnya. Kita masukin lagi Ctrl R, recent project, buka project yang mana. Nah, udah guys, sebenarnya itu doang guys. Menurut gue ya shortcut yang yang menurut gue important dan lu mesti hafal. Dari itu kayaknya gue nggak pernah pakai shortcut yang lain. Paling kalau misalkan gue lagi pengen extra wide, paling kalau misalkan tambahan lagi, kalau misalkan gue pengen extra wide, gue pengen ini hilang, Ctrl Shift B, Ctrl B guys. Satu lagi kalau misalnya konsol gue ketutup, Ctrl caching guys. Caching bilangnya apa ya? Ctrl caching untuk open close terminal. Udah guys, itu semua shortcut yang biasa gue pakai dalam sebuah project. Jadi sebenarnya juga kalau lihat di tutorial lain atau lihat ada listnya kan, most important shortcut, bullshit lah kebanyakan tuh shortcutnya ya kan. Menurut gue itu udah cukup guys. Thank you. Atau mungkin kalau misalkan ada menurut wah ini juga important nih, boleh komen di bawah. Siapa tahu jadi inspirasi buat gue ya kan shortcutnya. Oke, thank you. Goodbye.